Hello and welcome. Ini adalah video pertama saya tentang ProPresenter. Pada video ini saya akan memaparkan kenapa ProPresenter dapat menjadi pilihan yang dapat diandalkan untuk melakukan presentation. ProPresenter sendiri banyak digunakan untuk kebutuhan house of worship, school presentation, business presentation, konser, dan sebagainya. Pada dasarnya, ProPresenter adalah sebuah software untuk presentation seperti PowerPoint yang sudah kita kenal. Namun, ini adalah versi advance-nya. Nah, apa yang menjadikan ProPresenter ini sebuah presentation software yang canggih? Yang pertama adalah kemampuannya menghasilkan multi-output hanya dengan membuat satu buah slide saja. Sebagai contoh, sebuah slide berisi judul dan isi seperti ini ya. Nah, hanya dengan membuat satu slide seperti ini saja, maka secara otomatis akan dapat dihasilkan keluaran-keluaran lain yang memiliki keterangan yang sama persis dengan slide original ini. Keluaran ini bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Misalkan untuk live streaming. Jadi, pada saat peserta di sebuah ruangan melihat materi ini, maka penonton yang menyaksikan di live streaming bisa memperoleh informasi yang sama, namun tentunya dengan tampilan yang berbeda. Atau misalnya dibutuhkan sebuah ruangan tambahan yang digunakan dalam acara ini, di mana gambar videonya tidak diperlukan terlalu besar, namun huruf dari slide-nya harus terlihat cukup besar. Maka bisa menggunakan tampilan semacam ini. Yang kedua adalah kemampuannya untuk mengendalikan multi-output dari sebuah graphic card. Misalkan sebuah graphic card memiliki 4 buah output. Nah, output yang pertama itu bisa digunakan untuk monitor operasionalnya untuk PC tersebut. Yang kedua, output keduanya bisa digunakan untuk misalnya LED projector. Yang ketiganya bisa digunakan untuk memonitor hasil keluaran live streaming. Dan yang keempat bisa juga digunakan untuk stage monitor. Stage monitor adalah monitor yang digunakan untuk orang-orang yang berada di panggung. Semuanya bisa kita atur sesuai keinginan kita dan kebutuhan kita. Nah, ProPresenter sendiri sebetulnya juga dapat mengendalikan output dan input dari NDI atau Network Device Interface. Nah, sekilas saja NDI ini adalah protokol untuk mengirimkan video, audio, yang terutamanya video ya, melalui jaringan Ethernet ataupun Internet. Nah, fitur yang terakhir adalah kemudahan ProPresenter dalam mendesain berbagai kebutuhan dalam slide. Kita bisa menggabungkan tulisan, gambar, video, audio, bahkan input dari kamera sekalipun, dan semuanya bisa dilakukan dalam satu layar saja. Nah, sebagai pembanding saja, apa yang terjadi bila kita tidak menggunakan ProPresenter untuk sebuah event yang membutuhkan multi-output? Misal kita ingin melakukan kegiatan hybrid, live streaming, dan juga live presentation di sebuah ruangan, maka bila kita menggunakan software lain seperti PowerPoint dan OBS, kita harus membuat dua buah slide yang berbeda antara di ruangan tersebut dan juga di live streaming. Maka akibatnya kita harus bekerja 2 kali. Dan belum lagi bila terjadi perubahan materi atau terjadi kesalahan, maka koreksi yang dilakukan harus di beberapa output satu persatu. Sedangkan bila menggunakan ProPresenter, kita cukup mengkoreksi di slide utamanya saja. Nah, untuk masalah requirement, memang harus diakui ProPresenter juga bukanlah sebuah software yang ringan. Menurut pengalaman saya pribadi, spek PC yang mumpuni untuk bisa menjalankan ProPresenter dengan aman minimal adalah prosesor i5, RAM 16GB, dan juga sebaiknya menggunakan SSD atau NVMe. Pada contoh yang akan saya tampilkan dalam video ini, saya sendiri akan menggunakan graphic card dengan 4 buah output GTX 1650. Nah, selanjutnya mari kita melihat gambaran secara mendasar bagaimana ProPresenter dapat menghasilkan output yang berbeda hanya dari satu slide saja. Nah, inilah tampilan dari ProPresenter. Nah, mula-mula saya akan menunjukkan bagaimana
ProPresenter dapat mengendalikan beberapa buah output. Dan kita tekan screen, configure screen. Nah, di sini sudah ada beberapa screen yang memang sudah dibuat sebelumnya di komputer ini. Saya hanya mencontohkan saja untuk menambahkan sebuah screen baru. Plus, di sini ada placeholder, new placeholder. Kita pilih resolusi yang cukup umum. Kemudian kita bisa mengatur screen ini mau dikonekkan ke output dari graphic card yang mana. Di sini kebetulan ada 4 buah. Kita bisa pilih salah satunya. Ya, ini hanya sebagai contoh saja, kita tidak akan menggunakannya, tapi kita akan mencoba menggunakan yang sudah ada. Selanjutnya, kita lihat di sini ada sebuah slide yang sudah dibuat sebelumnya. Kita lihat secara detail. Nah, di sini ada sebuah text box yang dinamakan judul di sini. Dan ini adalah isi dari materi. Sebuah text box juga yang dinamakan teks. Ya, ini adalah yang bisa kita sebut sebagai default slide-nya ya. Yang biasanya ini bisa ditampilkan di ruangan lokasi tempat acara itu berada. Nah, selanjutnya kita ingin membuat sebuah tampilan khusus untuk live streaming. Nah, caranya adalah kita membuat sebuah theme baru, theme editor. Kemudian kita tambahkan kita klik sini dan tekan new theme. Kita buat dengan nama tes 1 2 3. Oke. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah theme yang isinya adalah tampilan live streaming. Nah, misalkan di sini kita ingin memasukkan teks, kita beri background, dan kemudian kita masukkan lagi sebuah text box yang akan memuat judul. Oke, kita beri warna juga. Oke, di sini harus disamakan dengan yang slide sebelumnya ya namanya. Oke, nah di live stream kita biasanya membutuhkan yang namanya video input. Maka kita tambahkan video input ini. Nah, kedua kotak ini menjadi semacam subtitle. Oke, selanjutnya kita hendak membuat satu theme lagi, yaitu adalah stage theme. Nah, ini kalau stage dibuat dengan cara terpisah, kita gunakan stage editor di sini. Kita langsung coba buat yang baru saja ya. Kita pakai blank, kita masukkan apa saja yang mau dimasukkan, current slide, text, dan
kita juga misalnya ingin memasukkan jam ya, sistem clock di sini. Kita namakan stage 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya ini adalah layar preview. Nah, mari kita lihat, ini adalah tampilan dari slide di sini. Oke, selanjutnya bagaimana kita menggunakan theme-theme yang sudah kita buat ini. Kita klik di sini, ini namanya Edit Looks. Kita edit Looks tersebut. Nah, kita buat sebuah preset baru, hanya untuk sebagai contoh saja. Looks 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian kita memasukkan theme tersebut di bagian ini, presentation. Untuk yang audience kita tidak perlu menambahkan sesuatu yang baru, namun di live streaming karena kita ingin memasukkan live streaming, kita masukkan theme yang sudah kita buat tadi. Dan untuk yang di stage kita memasukkannya dari sini, dari screen, stage, kita pilih stage-nya, stage 1, 2, 3. Oke, sekarang ini sudah kita klik, ini berarti slide ini sudah dijalankan. Di sini adalah sebagian dari preview dari slide yang dijalankan. Kita bisa lihat di sini hasilnya sama dengan yang ada di slide yang sudah dibuat, karena ini adalah main theme. Nah, sekarang kalau kita mau preview yang selanjutnya yang sudah kita buat tadi di live streaming, nah hasilnya akan seperti ini. Karena kamera tidak dinyalakan, belakangnya ini menjadi hitam ya, tapi kalau ada kamera yang dinyalakan, ini ada gambar dari kamera yang bisa terlihat. Dan ini adalah subtitlenya ya, kita perbesar. Kalau dilihat ini tulisannya sama dengan yang audience tadi. Judulnya Network Device Interface. Di sini juga ada Network Device Interface, dan di sini adalah isinya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat yang bagian stage screen. Nah, stage screen ini memang tidak bisa kita atur secara fleksibel seperti untuk yang di bagian audience. Nah, tapi di sini pun muncul materi-materinya. Di sini ada judul, Network Device Interface, ada isinya dari teks, dan ada jam. Semua ini hanya dengan menggunakan satu buah slide saja. Nah, kita coba kita duplikat slide ini. Nah, sekarang untuk yang kedua, mari kita coba rubah. Jadi NDI, kemudian ini kita persingkat. Oke, seperti ini saja. Nah, sekarang mari kita lihat perubahannya. Pertama-tama pada audience, kita klik. Ya, berubah. Kita lihat pada live streaming. Berubah. Kita lihat pada stage. Berubah juga. Kemudian ada sebuah hal lagi yang membuat Pro Presenter itu menjadi mempermudah. Pro Presenter bisa melakukan live streaming langsung ke YouTube melalui tombol ini. Kita capture, kita bisa langsung tekan start capture di sini untuk memulainya. Tapi kita lihat sedikit ya di sini. Kita bisa pilih mau dari screen yang mana melakukan live streaming, audience ataupun stage sekalipun. Dan kemudian kita setting berbagai macam hal, stream key-nya. Sudah, kemudian tinggal start capture sudah. Sedemikian mudahnya. Di akhir video ini mari kita lihat apa yang sudah kita lakukan. Mula-mula kita hendak mengendalikan keempat output graphic card dengan Pro Presenter. Output pertama kita gunakan sebagai monitor PC.
Output kedua digunakan untuk LED projector. Maka kita menggunakan sebuah screen dengan nama audience. Output ketiga digunakan untuk keluaran live streaming. Maka kita membuat sebuah screen dengan nama live streaming. Output keempat digunakan untuk stage monitor. Maka kita membuat sebuah screen dengan nama stage. Selanjutnya, di setiap screen yang sudah dibuat, memerlukan theme masing-masing. Untuk theme audience, tidak memerlukan perubahan theme, cukup menggunakan yang defaultnya saja. Sedangkan untuk screen live streaming, kita membuat theme test 123. Dan untuk screen stage, kita membuat theme stage 123. Nah, semua theme yang sudah kita buat, kita aplikasikan dengan tombol Edit Looks. Oke, demikianlah video pengenalan ProPresenter ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.